Okay, let's go. Assalamualaikum, hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan praktikum kembali ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang namespace. Jadi namespace itu apa? Namespace pada OOP-PHP ini mirip seperti nama file pada suatu folder. Ketika kita memiliki nama file yang sama pada suatu folder, maka laptop kita akan memberikan peringatan bahwa nama file itu sama. Jadi kesimpulannya namespace ini berguna untuk melakukan grouping dari beberapa kelas. Jadi kita mau coba mulai saja ya. Yang pertama kita buka XAMPP. Lalu kalian bisa klik start ini di sini sampai bertuliskan stop dan ini berwarna hijau bagian menu Apache. Lalu kedua, kalian buat folder di bagian disk PC, OS, lalu ke XAMPP, htdocs, PBO. Nah, jadi di bagian menu ini kalian buat folder lagi ya. Kemarin kita sudah melakukan praktikum tentang OOP dan ini saja nih codingannya. Lalu kita bikin folder baru namespace. Di sini ya kita akan membahas dan mempelajari keempat ini ya, class import, class namespace, import namespace. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Karena saya sudah membuat 4 file ini, jadi kita langsung saja. Jadi kita awal mula itu kita membuatkan di bagian menu namespace terlebih dahulu. Jika ada yang belum tahu cara membuatnya di mana, kalian bisa klik di bagian ini new file, lalu ketik saya di sini namespace.php. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Di bagian namespace ini kita akan mencoba gunanya namespace itu kan tadi kan membagi dua ya, antara file yang sama dan file yang kedua agar tidak bertabrakan ya, membedakan ibaratnya ya. Jadi seperti biasa kita ketik oke ini, lalu kita enter saja. Kita ketik namespace spasi namespace 1 namespace 1 kasih dibesarkan aja biar sebagai ciri ya, 1 hewan. Lalu di sini kita akan buka kurung awalnya, enter saja. Lalu kelas kita di sini menggunakan kelas hewan kembali. Lalu di sini kita akan menggunakan buka kurung lagi. Kita akan membawakan functionnya di sini menggunakan construct ya. Jadi sebelum memasuki construct ini jangan lupa kita menambahkan spasi dulu sebelum tanda underscore. Kita spasi, lalu kita underscore 2 kali, lalu kita ketik construct. Oke, seperti ini. Lalu jangan lupa untuk tanda buka kurungnya. Setelah itu di bagian ini kita jangan lupa untuk membuatkan buka kurung kembali. Di bagian menu pertama kita untuk pemanggilannya menggunakan echo ya, echo tanda string, lalu kita ketik hi, saya dari namespace 1 hewan. Namespace 1 hewan. Lalu di bagian terakhir kita menggunakan titik koma ya. Setelah seperti ini, jadi ini untuk file yang pertama. Langkah selanjutnya adalah kita membuatkan namespace yang kedua. Untuk di bagian namespace kedua, kita coba di line selanjutnya. Ini kan bisa sampai line 8 ya. Jadi kita akan di bawahnya. Kita ketik lagi seperti yang di atas, namespace, lalu namespace
2 untuk membedakan ya, 2 hewan. Jangan lupa buka kurung perawalnya, enter saja. Kelas yang kita gunakan sama, yaitu kelas hewan. Lalu kita buka kurung perawal lagi. Function yang kita gunakan adalah sama seperti tadi. Function. Nah, di sini di bagian ini kita menggunakan construct lagi. Seperti biasa, jangan lupa spasi dulu baru underscore construct. Ya. Lalu kita buka kurung, lalu kita buka kurung perawal. Seperti ini kurang lebih. Langkah selanjutnya kita membuatkan file import ya. Jadi sudah seperti codingan seperti ini, kita akan membuat selanjutnya adalah codingan import. Tunggu, ini sepertinya ada yang kurang. Kita lupa memberikan echo di sini ya. Ya, jadi kita untuk pemanggilannya sini menggunakan echo ya. Echo. Lalu kita gunakan tanda string lagi dan kita bersihkan keterangannya. Hai, saya dari namespace 2 garing hewan. Oh, jangan lupa titik komanya belakang. Nah, jika sudah seperti ini, kita langkah selanjutnya adalah membuatkan file import di sini. Untuk pemanggilannya, jadi kita menggunakan seperti tadi. Tanya oke, dan di bawahnya sini kita akan menggunakan require once. Jadi require once itu apa? Berguna untuk memanggil file yang terpisah. Jadi antara file yang terpisah itu antara namespace ini dan import ini dipanggil secara bersamaan. Jadi kita menggunakannya require once ya. Selanjutnya kita spasi di line 3, kita menggunakan require once untuk pemanggilannya ya, dari kedua file yang berbeda. Oke, once. Oke, ini selanjutnya kita buka kurung, lalu kita bikin tanda string 1, selanjutnya kita titik, setelah itu kita kasih keterangan namespace. Oke, seperti ini, titik PHP. Oke, PHP. Lalu setelah itu belakangnya kita jangan lupa untuk menggunakan titik koma lagi. Setelah itu kita buatkan untuk pakai dolar di sini. Dolar di sini kita akan menggunakan pemanggilannya kucing seperti biasa. Kucing sama dengan new hewan, new namespace. Oke, seperti ini, garing hewan, terus lalu kita ketik hewan lagi, lalu kita buka kurung, lalu setelah itu titik koma di belakang. Di bagian kedua kita akan memanggil dengan kelinci ya. Kita jangan lupa tanda dolar lagi, kelinci. Oke, ini sama dengan new namespace, garing. Di sini tandanya belum ada ya, jadi kayak 1 2 gitu. Nah, 1 namespace 2 hewan, garing lagi hewan, buka kurung, titik koma. Lalu untuk memanggilnya kita menggunakan perintah print ya, print r ini. Lalu kita jangan lupa buka kurung lagi dan kita coba untuk pakai dolar ya, dolar. Kucing yang di atas, panggil kucing yang di atas. Nah, lalu kita tik true, koma dulu, true lalu.
titik koma, lalu kita panggil lagi yang di atas, print r buka kurung dolar kelinci koma true titik koma. Jadi cukup segini untuk bagian ekspor dan import. Kita set terlebih dahulu dan kita coba cek hasilnya ya di bagian Chrome di localhost tool. Kita buka localhost. Nah, ini bukan OP ya, tapi namespace. Nah, di menu import kita buka, masih ada kesalahan di line 3 ya. Jadi namespace ini OpenStream no such file on dictionary di line ketiga. Coba buka lagi. Kita cari kesalahannya, kira-kira di mana letak kesalahannya. Jadi kenapa masih belum bisa dibuka gitu kan? Di bagian menu ini namespace satu hewan sudah benar, kelas hewan, buka function kurung construct kurung echo saya dari namespace 1 hewan, namespace 2 hewan, kelas hewan, lalu di bagian ini kesalahan saya dari namespace hewan. Oh, berarti di bagian import once. Oh, di sini kita melupakan garing ini ya. Jadi di sini tuh kita melupakan si garing ini. Jadi pentingnya ada kesalahan itu pasti berefek ke sana ya. Di line 3 ini, di line 3 ini kita lupa tadi. Setelah itu kita coba kembali save lagi. Lalu kita, nah jadi seharusnya seperti ini ya. Jadi hanya satu saja kesalahan itu tidak akan bisa mengakses si localhostnya. Oke, kita ke selanjutnya. Untuk di bagian kelas import dan kelas namespace kita buat lagi filenya ya. Jadi kita di sini kita membuat kedua file lagi, lalu kita coba di kelas namespace terlebih dahulu. Jadi di kelas namespace ini kita akan menggunakan seperti tadi datanya PHP. Lalu di bawahnya kita akan menggunakan namespace PBO garing kita belajar namespace. Namespace seperti ini, jangan lupa titik koma. Lalu di bawahnya kita kelasnya menggunakan kelas namespace. Oke, namespace. Kita buka kurung awalnya. Lalu kita publicnya menggunakan public function show untuk menampilkan ya, function show. Kita kurung, lalu kita titik kurung berawalnya. Untuk mengembalikan returnnya kita ketik string di sini terlebih dahulu, lalu kita ketik aku dari PBO dari namespace garing kelas namespace. Lalu kita titik koma di belakang. Nah, di bagian kelas itu, kelas namespace, kita hanya membuatkan program hanya segini saja ya. Jadi kita langsung ke bagian menu kelas import. Di bagian menu kelas import ini kita akan menggunakan
pemanggilan lagi. Jadi kita akan menggunakan pembukaan di kelas import ini, menggabungkan file 2 ini dan dibuka di sini ya. Langkah pertama kita akan menggunakan PHP, lalu di bawahnya di line ketiga kita garing slice import file class namespace titik php, lalu kita ketik require buka kurung koma string dulu, lalu titik, lalu garing. Jangan lupa ya, seperti tadi garingnya tidak ke bawah. Lalu kita ketik class namespace ya, namespace titik php, namespace koma, lalu kita di belakangnya kita akan menggunakan titik koma ya. Bagian slice 6 ini kita ketik slice lagi, kita ketik import namespace dari class namespace kita akan menggunakan use. Jadi perbedaannya use dan namespace itu adalah di bagian ini jika pada OP kita dapat memecah kode menjadi beberapa bagian yakni dengan menggunakan use. Jadi untuk memecah kode kita akan menggunakan use, sedangkan untuk menggunakan teknik prosedural kita bisa menggunakan require atau require once ya. Di sini kita akan menggunakan use. Selanjutnya kita akan ketik di sini PBO lagi, garing belajar namespace ya ini, lalu kita garing lagi class namespace. Oke, titik koma. Kalau di bagian bawahnya kita akan menggunakan class importnya, import. Jangan lupa buka kurung berawalnya, enter. Kita akan menggunakan functionnya show from class namespace, show from class namespace, buka kurung, lalu kita di belakangnya menggunakan kurung berawal, buka lagi, lalu ini kita kurang spasi ini. Lalu setelah itu kita akan membuatkan objek ya. Jadi di sini kita ketik slice lagi, buat objek dari class namespace, Lalu di sini pemanggilannya kita menggunakan dolar dulu, lalu kita ketik objek, kurang ini objeknya. Objek, lalu kita sama dengan new class namespace. Bukan ini, new class namespace. Lalu kita kurung buka, lalu di sini kita akan titik koma.
untuk mengembalikannya kita menggunakan return dollar object. Oke, lalu di bagian menu slice 18 set dolar lagi object class import. Objek class import sama dengan new class import, buka kurung, lalu kita titik koma di belakang. Setelah itu kita kemarin ini kita menggunakan print R. Setelah itu kita buka kurung dolar objek class import, lalu kita tanda panah samping ini show from class namespace. Show from class namespace. Lalu di sini kita buka kurung lagi seperti ini. Jangan lupa titik komanya. Coba kita save terlebih dahulu dan kita coba lihat hasilnya ya. Seperti biasa kita buka kembali localhost-nya, localhost namespace. Ini dan kita lihatnya diceknya di class import. Ada kesalahan di bagian namespace class import line 15. Oke, ada kesalahan di line 15 ya, kita coba cek lagi line 15. Sebentar kita coba cek lagi. Oh, di sini kita melupakan titik koma. Nah, coba kita set lagi. Kita coba lagi untuk merefreshnya. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya pasti akan PBO belajar namespace class namespace oleh ini digabungkan dari dua file yang pergi berbeda ya, antara class namespace ini dan class import. Jadi sekian untuk dari materi kali ini dan praktikum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.